baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Baik, materi kita hari ini sesuai yang saya posting di Telegram, yaitu tentang tentang cyber ya, tentang pharming ataupun kejahatan cyber yang sangat berbahaya ya. Nah, baik. Kejahatan cyber ya. Kejahatan cyber, pharming dan phishing, dan cara mengatasinya. Baik. Nah, mungkin kalau didefinisikan ya, pharming itu adalah ini ya. Pharming itu adalah jenis kejahatan cyber ya, yang mungkin banyak orang belum terlalu mendengarnya gitu ya. Jadi kejahatan cyber ini sangat sering kita lihat di TV gitu ya. Istilahnya sangat populer sekali, banyak sekali penyadapan sehingga banyak merugikan pihak-pihak lainnya. Jadi istilah pharming ini adalah gabungan dari kata phishing sebenarnya. Jadi ada kaitannya nanti phishing dengan pharming ya, yaitu sebuah katakanlah kejahatan cyber ataupun penipuan online. Nah, jadi penipuan online yang serupa dengan phishing ya, dengan memanipulasi traffic website mencuri informasi sensitif. Jadi celahnya itu dari website juga ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan dengan phishing ya, ini lebih berbahaya ya. Jadi pharming ini lebih berbahaya dibandingkan dengan phishing ya, dengan phishing. Nah, nanti kita lihat ya perbandingannya ini. Tetapi artinya apa? Ini adalah jenis-jenis penipuan online. Jadi kedua kejahatan ini maksudnya tadi adalah kedua kejahatan itu, yaitu pharming ya. Ini tulisannya pharming dan phishing. Kejahatan ini yang dua ini ini adalah sulit diidentifikasi. Tetapi yang sulit diidentifikasi sebenarnya adalah yang ini. Ya, pharming itu sangat sulit dikenal gitulah, diidentifikasi ataupun dikenal gitu. Susah kita mengenalnya, sulit mengenalnya atau mengidentifikasinya dibandingkan dengan dengan phishing. Lalu ya, apa sebenarnya pharming itu? Mengapa pharming lebih berbahaya daripada phishing? Mungkin kita coba sini ya, pharming. Sorry, ini tadi salah tulisannya. Pharming ya. Jadi pharming ini ya jenis pharming ini adalah jenis serangan ya, jenis serangan cyber dengan mengerahkan pengguna internet ya, dengan mengerahkan pengguna internet yang ingin mengakses ya, yang ingin akses suatu website ya, suatu website. Yang diinginkan menuju website lain ya, yang ingin mengakses suatu website yang diinginkan menuju website lain atau website palsu, web palsu ya. Nah, jadi pharming ini adalah ya jenis serangan cyber dengan mengerahkan pengguna internet yang ingin mengakses suatu website yang diinginkan menuju website lain. Jadi ada istilahnya, ini sebuah, misalnya katakanlah ini sebuah website, katakanlah ini BRI gitu ya, BRI. Lalu ada juga ini yang asli, ini yang ori ya, ini
alamat asli ataupun web asli. Web aslinya BRI. Tetapi ada sini web, istilahnya web palsu. Jadi ada yang membuat pihak lain membuat website palsu ya. Jadi istilahnya ketika misalnya nasabah ini melakukan sebuah akses web ya, ketika itu diarahkan ke sebuah web palsu ini, otomatis semua data-datanya itu akan diinput kemari. Jadi itu salah satu ya kejahatan pharming. Jadi istilahnya bukan saja sebuah ya penipuan itu ataupun hacker itu mungkin diajang uji coba, tetapi dia itu memiliki sebuah wadah, yaitu fasilitas yang serupa dengan aslinya gitu. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi pemalsuan ini ya, pemalsuan website ini bertujuan untuk merekam semua. Jadi semua nanti direkam ya. Jadi udah pasti ya, karena apapun nanti yang kita masukkan di website itu, karena kita tadi nggak tahu ya, ini karena tampilannya sama semua, maka semua nanti akan diketahui lah semuanya. Jadi semua ya, username kita, password kita ya, kemudian lagi ya udah pasti kalau misalnya kita sudah masuk ke sebuah beranda, misalnya website kita gitu kan, website kita pasti kan kita masuk user loginnya, masukkan, nanti database-nya itu akan dimasukkan ke dalam database palsu juga. Jadi otomatis siapa yang megang istilahnya sistem informasi ini, siapa yang memegang sistem informasi ini, katakanlah website palsu itu, maka semua nanti database-nya akan bisa dilihat gitu ya. Maka semua nanti akan bisa dilihat kayak gini misalnya. Ini misalnya database nih, localhost phpMyAdmin. Ini adalah sebuah database. Nah, ketika misalnya saya ingin ini, misalnya saya buka ini HTLab gitu misalnya. Ya, katakanlah misalnya ini user nih, user saya perlihatkan. Nah, ini nampak semua ini. Misalnya adalah administrator, ini admin, ini username admin, kemudian admin. Jadi otomatis apa yang dimasukkan si pelaku, katakanlah nasabah tadi yang kita kategorikan misalnya adalah pengguna sebuah website gitu ya, maka nanti ya akan masuk ke seluruh masuk ke dalam database website palsu itu. Maka nanti ya itulah yang menjadi celah, sehingga apa ya, setelah itu nanti dirubahlah semua para hacker tadi yang melakukan farming tadi gitu ya, disimpan semua, disimpan, kemudian dia masuk ke dalam dashboardnya, misalnya katakanlah tadi yang aslinya tadi dirubahnya semua, artinya ya dia bisa masuk ke dalam. Jadi otomatis ya dialah sekarang pengguna akun itu. Jadi ini sangat berbahaya ya. Nah, kemudian ya, pemalsuan website bertujuan untuk merekam semua data pribadi ya. Pasti ya, semua data-datanya, nah, akun-akunnya. Jadi biasanya ya, kalau misalnya yang dilakukan oleh parmer. Jadi parmer itu adalah ini orangnya nih, orang yang melakukan farming gitu ya. Jadi parmer ini adalah orangnya yang melakukan farming, yaitu tadi menduplikat sebuah website ataupun mengklon gitu ya, membuat sebuah website yang sama dengan website yang aslinya ya. Jadi menargetkan website platform pembayaran seperti bank gitu. Jadi biasanya orang ini kan yang paling terkenal itulah ya, sekarang kan ada namanya e-commerce gitu ya. Apa yang dimanfaatkan ini e-commerce biasanya adalah elektronik ya, pasar online gitulah ya. Misalnya banyak sih ya, katakanlah misalnya toko-toko online ya, banyak ya toko-toko online. Juga bang, itu pernah juga waktu dulu saya masih kuliah, pernah dosen saya cerita ya, ada mahasiswa itu ya menjebol sebuah membuat sebuah duplikat ya di bank BCA kalau nggak salah, kemarin itu dia cerita. Jadi ya sama seperti melakukan farming gitu ya, melakukan farming. Akibatnya ya memang sedikit sih yang diambil, tapi semua itu mereka itu nggak merubah akunnya gitu. Jadi istilahnya akun bank itu nggak didapat semua, tapi mereka nggak merubahnya, tetapi hanya mereka melakukan namanya transfer.
tetapi hanya sedikit, nggak banyak, misalnya 2 rupiah ya, 10 rupiah, 100 rupiah, tetapi karena banyak nasabah ya sangat banyak hasilnya gitu. Nah, ini kelakuan inilah namanya farming itu. Bagaimana cara kerjanya ini? Jadi ini mungkin sangat menarik ya, cara kerja farming ya. Mungkin Anda ya apa namanya, gimana sih caranya, tapi ya hati-hati ya. Saya nggak apa namanya, nggak hanya membicarakannya aja, maksudnya kenapa sih bisa gitu ya. Misalnya gini, yang pertama dia itu peretas ya, peretas ya, katakanlah ini peretas akan mengirimkan kode berbahaya ataupun katakanlah malware ya, malware. Jadi malware itu adalah dia sejenis bukan sejenis makanan ya. Malware itu gini, ini adalah sebuah software ya, katakanlah ini perangkat lunak ataupun katakan ini seperti software lah, tapi software dia ini apa namanya, bisa bisa disisipkan di sebuah software ini berupa file gitu ya, berupa file dan sejenisnya. Jadi ya malware itu sebenarnya virus gitu, tetapi itulah kadang virus itu bisa dia itu berperilaku, sifat virus itu bisa dia membawa sebuah file di dalamnya, yang artinya dia itu menyamar gitu. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi menyisipkan ke dalam file, kemudian yang diunduh oleh pengguna. Jadi nanti file itu diunduh oleh ya kode berbahaya yang didownload lah bahasa apanya ya, yang didownload oleh pengguna. Misalnya kita penggunanya. Jadi misalnya gini, bisa saja misalnya kita apa namanya akses internet gitu ya, kemudian kita mendapatkan sebuah software misalnya ya, software malware misalnya. Kita mendapatkan sebuah file gitu ya, kita download, kemudian ternyata file itu adalah mengandung malware di dalamnya. Ya, malware itu adalah ya file tadi apa namanya, sejenis apa namanya software ya, perangkat lunak. Kemudian di dalamnya itu ada berupa apa namanya file yang disisipkan di dalamnya. Jadi sangat rahasia, yang sifatnya nanti adalah untuk apa namanya, ada maksud dan tujuannya gitulah ya. Oke, baik. Kemudian nantinya ini malware ini ya, nanti malware ini akan mengubah file ya. Jadi itu dia. Jadi virus itu sebenarnya gitu. Jadi nanti malware ini merubah ya file host perangkat, kemudian mengarahkan URL dari situs yang dimaksud, ya, menuju website palsu. Nah, itu dia. Jadi malware ini ketika misalnya kita apa namanya, karena istilahnya kan ini kita download misalnya sebuah file tadi, ataupun bisa saja kalau misalnya kita lagi internetan gitu ya, ternyata kita nggak menggunakan antivirus, katakanlah misalnya antivirus malware gitu ya, untuk untuk ketika kita misalnya membuka sebuah website, misalnya kita buka misalnya BRI gitu ya, kemudian di sini kita lihat sini apakah ini situs resminya atau bagaimana. Cuman kan kita belum tahu apakah ini situs resminya atau belum gitu ya. Kita harus mengetahui, kita harus cek dulu semua ya, BRI ini. Kadang di sini juga bisa ditambahkan misalnya BRIO, lihat di sini misalnya domainnya gitu. Harus benar-benar ada ya. Nah, kemudian ada saja misalnya yang membuat ya, kadang pada saat nanti kita login di sini ternyata misalnya ada sebuah yang harus kita download filenya, ternyata kita buka filenya itu ternyata mengandung malware. Kemudian kita klik, kita diarahkan ke website BRI juga, cuma tampilannya sama. Akibatnya kita klik itu, kita lihat tampilannya sama semua, tetapi sebenarnya di sini sudah berubah. Nah, ini hati-hati. Ada pernah juga saya dapatkan itu sebuah alamat websitenya itu ya alamat bank gitu, tetapi tampilannya sama kayak gini, tetapi ini sudah berubah yang ininya.
Ini sudah berubah. Misalnya yang perubahan adalah BRI, katakan misalnya ditambahnya di sini adalah misalnya BRI .co.id, bisa saja ada nama domain seperti ini. Maka jangan istilahnya pada saat kita apapun ceritanya kita buka misalnya sebuah file gitu ya, sebuah kita buka software misalnya perangkat lunak, kita buka ya, kemudian kita klik 2 kali, ternyata dia mengarah ke apa namanya, dia mengarah ke sebuah website yang sama tanpa kita memperhatikan di sini. Makanya hati-hati, kembali ke alamat aslinya. Kemudian apalagi apa namanya, misalnya ya, kita misalnya mengakses sebuah situs pembayaran gitu ya dengan URL bawaan, katakanlah tadi gini, ini misalnya adalah kita akses misalnya sebuah situs pembayaran ya, katakanlah misalnya URL bawaannya sama, Anda akan dialihkan menuju situs yang berbeda ya, meski URL yang Anda masukkan sudah benar dan sama. Jadi bisa saja pada saat kita membayar gitu, tetapi kita diarahkan kepada situs yang berbeda. Itu dia. Walaupun misalnya dimasukkan sama, dia langsung direct gitu. Tadi yang kita maksudkan tadi. Makanya tetap fokus kita terhadap alamatnya. Kemudian akhirnya pengguna pun menjadi korban, menjadi akibatnya inilah yang dimaksud dengan korban ya, korban farming ya, korban farming ya. Kemudian karena telah masukkan informasi login karena situs yang diakses sudah dimodifikasi oleh farmer. Jadi itu dia. Jadi korban farming artinya semua ya data yang sudah dimasukkan di alamat ya web palsu tadi, itulah direkam oleh ya pihak lain. Jadi kebanyakan akun kita diketahui sehingga dia masuk ke alamat ya, katakanlah tadi alamat web yang aslinya. Nah, hati-hati. Oke, kemudian misalnya gini, anggaplah file host ini seperti kontak yang berisi nama dan nomor teman Anda ya. Jadi ketika Anda ingin menghubungi teman A misalnya kan, maka Anda dapat mudah terhubung gitu karena sudah memiliki nomornya. Jadi kayak gitulah dia ya. Jadi misalnya file yang itu tadi ya, artinya apa namanya, ini adalah teman Anda, kemudian Anda ingin menghubungi teman A, ini misalnya teman A Anda, kemudian karena sudah istilahnya sudah kita mengetahui kontaknya semua, ini misalnya A, ini B, jadi artinya di dalam layanan misalnya banking, katakanlah misalnya perbelanjaan itu gitu ya, kan data-datanya sudah ada. Jadi otomatis kan kita sudah bisa melakukan komunikasi selanjutnya. Artinya apa? Ya pasti ya akan merugikan ya si pemilik akun aslinya. Sudah pasti karena sudah dilakukan farming. Walaupun istilahnya yang melakukan ini serangan ini ataupun misalnya adalah apa namanya, penipuan online ini, walaupun dia nggak tukar semua akunnya, nggak mau dinukar, tapi dia ya misalnya ambil saldonya sikit-sikit gitu, tanpa dia istilahnya, kalau misalnya ya saldonya banyak kan istilahnya kalau diambil misalnya 1000, 2000 satu hari kan nggak ada ya, nggak terasa mungkin gitu ya, nggak akan dicek-cek oleh penggunanya. Itu banyak melakukan seperti itu ya. Kemudian juga ya apa namanya, namun kalau misalnya farmernya itu mengubah nomor teman A dengan nomor asing yang telah disisipkan untuk mencuri data-data Anda. Jadi kalau misalnya farmer, yaitu misalnya kita lah ya, farmernya adalah ya melakukan perubahan ya nomor asing yang telah disisipkan mencuri data-data Anda. Misalnya kita data-data yang katakanlah Anda gitu ya, misalnya saya adalah seorang farmernya, saya sudah merubah nomor ya, nomor Anda, kemudian sesudah nomor diganti, nantinya ya kita itu akan menghubungi teman yang tadi gitu ya, akan terhubung dengan nomor asing yang menyamar. Jadi nanti ada nomor asing. Jadi istilahnya kita akan menghubungi nomornya kembali
Anda misalnya menghubungi nomor saya lagi gitu kan, menghubunginya, tetapi nanti ada nomor asing yang sudah saya sisipkan ke situ tadi ya. Jadi artinya ada nanti nomor asing yang menyamar sebagai A, dan nantinya dapat mencuri data-data Anda. Jadi seperti itulah yang terjadi saat file host telah diubah oleh farmer tanpa sepengetahuan penggunanya ya. Jadi apa namanya, intinya adalah karena tadi celah yang tadi ya, yaitu melakukan apa namanya, katakanlah website ya, website palsu tadi itu diisi, kita lengkapi data-datanya, akibatnya adalah data-data itu akan masuk ke situ. Jadi apa yang dilakukan oleh farmer, salah satunya adalah kita ya, farmer itu mengganti ya, tadi di sini mengubah nomor, misalnya mengubah nomornya, katakanlah nomor temannya ya, teman A, katakanlah misalnya kita ini kan A gitu ya, mengubah kalau misalnya farmer akan mengubah nomor teman A kemudian dengan nomor asing yang telah disisipkan untuk mencuri data-data Anda. Jadi ya, itu dia kalau misalnya sudah masuk ke dalam akun yang sebenarnya ataupun ke sebuah website yang sebenarnya. Jadi sangat mudah apapun yang dilakukan. Oke, jadi itu kalau misalnya farming ya. Mungkin kita ya coba lihat dulu perbedaannya. Perbedaan farming dan phishing. Ini memang agak serupa gitu, serupa tapi agak beda lah, serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi itu apa namanya, farming dengan phishing menjadikan farming lebih berbahaya. Yang membuat farming lebih berbahaya sebenarnya karena teknik yang digunakan tidak seperti phishing gitu ya. Kalau phishing menggunakan iming-iming ya, biasanya iming-iming mengantarkan korban untuk mengklik tautan yang menuju website palsu. Jadi beda kalau misalnya ini agak nampak dia phishing ini misalnya phishing itu banyak kita lihat ya. Misalnya ini adalah Anda mendapatkan 100 juta gini, klik ini. Jadi itu kalau misalnya phishing gitu ya, biasanya iming-iming mengantarkan korban untuk mengklik tautan. Nah, jadi tautannya ada. Tautannya itu gini, silakan klik link ini, nanti akan mendapatkan ini. Nah, itu misalnya phishing ya. Kemudian peretas juga menggunakan email gitu ya, email, kemudian medsos atau pesan palsu, kemudian informasi finansial ya. Jadi kalau phishing itu dia misalnya medsos ya, kemudian lagi email. Jadi di email itu kadang kan kalau kita lihat misalnya ada namanya istilahnya, gak usah di asal klik ya, kalau misalkan ada saja misalnya masuk di spam gitu ya. Di spam itu kan tempat-tempat enggak yang berguna lah gitu. Ketika kita klik, kita diarahkan ke sesuatu link gitu. Jadi istilahnya ditautkan ke sini, ditautkan ke sini. Itu sebenarnya hati-hati ya. Hati-hati itu. Itu jenis daripada phishing gitu. Bisa saja kita itu diarahkan untuk mencuri data-data kita juga ketika kita itu kalau misalnya kita berinternet ataupun menggunakan medsos itu tidak hati-hati, bisa saja nanti kita tergiur dengan ini, tergiur dengan itu, akibatnya kita itu ya diiming-imingi lah. Kalau dia phishing itu kayak diiming-imingi gitu. Jadi sebenarnya ini sudah apa namanya, ini sudah orang banyak tahu lah gitu kalau phishing. Tapi kalau misalnya dia yang menggunakan farming tidak menggunakannya, itu mungkin banyak ya di farming ini ya, itu bukan saja dia itu pengguna apa namanya, pengguna medsos, tapi bahkan dia seorang programmer juga, karena istilahnya dia mempunyai sebuah wadah yang sama tapi palsu ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya lihat lagi tahapan-tahapan yang dilakukan mereka ini adalah, peretas akan memasang kode berbahaya pada perangkat maupun server milik korban. Jadi tahap pertamanya. Jadi itu dia ya. Jadi farming ini menggunakan 2 tahap untuk menjebak korban. Jadi si farming ini karena dia memang dia sangat unik melakukan yang namanya serangan ini. Farming itu melakukan 2 metode ataupun 2 tahapan lah ya. 2 tahapan. Mungkin tahapan yang pertama itu adalah peretas ya. Peretas akan memasang kode berbahaya ya, kode berbahaya pada perangkat maupun server milik
korban. Jadi sebenarnya ya ada saja keterkaitannya dengan, katakanlah misalnya adalah peretas akan memasang kode berbahaya pada perangkat maupun server milik korban. Jadi kalau misalnya perangkat ya gitu ya. Jadi misalnya makanya nggak sembarangan sih, misalnya perangkat ataupun misalnya laptop kita kasih misalnya ke orang yang tidak kita kenal, kemudian juga ya nggak sembarangan ya, privasi ya. Laptop itu sebenarnya pakaian gitu ya. Atau misalnya laptop ataupun handphone kita jangan dikasih ya, karena istilahnya kalau misalnya di situ ada web banking kita, kadang Google Chrome kita masih on gitu ya, itu kadang masih tersimpan. Jadi kalau misalnya nggak usah diaktifkan ya, nggak usah di save, istilahnya save password ya, save password nggak usah. Misalnya kadang kan gini, email gitu ya, ataupun dan sebenarnya kalau misalnya kita sering akses e-banking ataupun misalnya e-commerce, kita nggak usah save passwordnya. Kenapa? Ya kalau misalnya oke lah milik laptop kita, tetapi kalau misalnya laptop kita nggak di password gitu kan ya, misalnya kita buka, misalnya di sini adalah misalnya Bukalapak gini kan, Bukalapak. Nah misalnya Bukalapak nih, ya ini kan saya ini nggak saya simpan, makanya di sini minta login lagi balik. Kalau misalnya saya langsung saya save gitu ya, otomatis masuk. Akibatnya nanti apa ya, ini nanti bisa digunakan oleh pihak lain dan sebagainya. Makanya sebenarnya selain daripada laptop ini misalnya sudah kita password gitu ya, password dengan kuat gitu ya, maka hal selanjutnya adalah password aplikasi. Katakanlah password e-commerce misalnya adalah toko online yang kita hadapi saat ini misalnya, itu harus diamankan gitu ya. Oke, kemudian farming itu melakukan seperti itu ya, maupun dia itu menanam sebuah kode-kode berbahaya di dalam milik korban ya, kalau misalnya dia bisa akses servernya gitu. Tetapi kalau misalnya dia tidak akses, ya itulah tadi yang dilakukan, yaitu melakukan ya ada namanya sebuah website yang sama atau website palsu. Kemudian tahap yang kedua, si farming itu melakukan kode tersebut ya. Jadi kode berbahaya tadi, kode tersebut maksudnya kode berbahaya itu tadi mengarahkan pengguna menuju website palsu dengan URL ya, alamatnya yang benar-benar sama persis seperti aslinya, yang benar-benar sama persis seperti aslinya. Oh itu dia, rupanya kayak gitu lagi ya, sama misalnya bri.co.id, tapi kadang ini misalnya saya buka misalnya ini ya, bukalapak.com, katakanlah situs ini misalnya BRI tadi, BRI ya, BRI misalnya gini ya, sama gitu. Tetapi ya bisa sih pasti nanti ada perbedaannya lah, kalau misalnya kita sering akses gitu ya, pasti berbeda itu. Misalnya kayak bukalapak.com itu kayak gini ya, namanya URL itu kan pasti beda-beda sih, URL itu pasti beda-beda, ada perbedaannya itu. Tetapi ya harus kita perhatikan lagi, ini harus kita hafal betul. Walaupun katanya di tahap yang kedua itu akan diarahkan, jadi kode-kode rahasia tadi, kode berbahaya tadi ya, kode berbahaya tadi akan diarahkan ya ke sebuah website palsu, menuju website palsu dengan URL yang benar-benar sama persis seperti aslinya. Nah ini sama, katanya sama kayak aslinya. Tapi ini belum saya jumpai sih. Yang kemarin itu memang sama tampilannya, tetapi hanya saja alamatnya itu berbeda, hanya satu digit aja. Nah itu dia, pernah juga saya lihat itu. Jadi sehingga tidak mengherankan apabila pengguna tidak menyadari bahwa itu adalah website palsu ya. Kalau misalnya kita pengguna, kalau kita tak jeli, nggak diperiksanya ini, nggak diperiksanya, jadi ya si pengguna tadi ini asli kok, biasa kok kayak tampilan saya juga katanya. Jadi dia nggak curiga, langsung diisinya saja datanya. Jadi itu kejanggalan ataupun itu misalnya kerentanan kalau misalnya kita menggunakan menggunakan sebuah layanan ya, misalnya kita e-banking gitu ya, kita menggunakan sebuah
apa namanya, belanja online dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya ya, hati-hati. Makanya harus Anda ketahui ya, bagaimana cara mengatasinya atau antisipasinya ya gitu ya. Oke, kemudian yaitu apa namanya, jadi kita nggak ketahui gitu kalau misalnya kita tak jeli. Makanya sebenarnya bermedsos itu ataupun misalnya melakukan entry data itu ya, Anda harus ya tenang-tenang gitu, maksudnya santai, jangan lagi buru-buru gitu. Makanya supaya kita lebih fokus. Jadi kalau misalnya phishing menggunakan website palsu dengan domain yang berbeda dengan aslinya. Jadi kalau phishing menggunakan website palsu dengan domain yang berbeda. Ternyata tadi kalau phishing itu jenisnya kayak gini, berbeda. Tapi kalau tadi farming benar-benar sama katanya apa namanya alamatnya. Tapi kalau phishing ya, phishing itu ini adalah alamat, ini adalah web asli ya, ini web asli. Kemudian ini adalah web palsu. Jadi yang ini sama tampilannya, tetapi ini adalah alamatnya berbeda. Alamatnya berbeda, URL-nya berbeda. Jadi sehingga untuk mengidentifikasi apakah website tersebut palsu cukup mudah, karena dari segi domain dan tampilan websitenya tidak semirip yang asli. Oh, itu dia perbedaannya ya. Jadi mohon maaf tadi saya bilang, saya tadi agak lupa juga. Jadi si phishing itu kalau misalnya dibandingkan tadi ya, phishing itu memiliki alamat yang berbeda. Memiliki alamat yang berbeda. Jadi agak beda juga sih alamatnya ya. Itu yang tadi saya bilang, rupanya itu adalah phishing. Artinya misalnya kita buka sebuah tautan, ternyata kita diarahkan sebuah website yang sama tampilannya, atau enggak sama, enggak pas sama lah. Kadang juga banyak menggunakan Blogspot ataupun misalnya WordPress gitu ya. Paling banyak itu kita lihat itu menggunakan CMS lah ya. Banyak menggunakan CMS dia, menggunakan ya CMS. Artinya katakanlah misalnya adalah WordPress ataupun misalnya Blogspot. Kadang kayak gitu, kita klik ini masuk ke sini. Tapi biasanya kalau phishing itu kan banyak iming-imingnya. Nanti Anda akan mendapatkan 100 juta dan begini. Itu namanya phishing ya. Jadi ya, itu biasanya phishing itu banyak memanfaatkan katakanlah dari WordPress ataupun Blogspot. Jadi kalau misalnya tadi farming itu memang benar-benar dia ada tim-timnya gitulah ya. Oke. Jadi sebenarnya yang lebih kita ketahui ini, lebih jarang diketahui orang adalah phishing ini ya. Apa tadi farming ini? Jadi farming ini sangat sulit ya. Jadi farming ini karena tadi pengertiannya juga di sini sama gitu ya. Apa namanya? Kode ini. Kode tersebut mengarahkan pengguna menuju website palsu dengan URL yang benar-benar sama. Ini kan udah susah kita mengidentifikasinya. Tapi coba kita nanti jelaskan ya bagaimana cara mengidentifikasinya. Karena sulit diidentifikasi, farming ini sangat sulit dikenal ya. Karena ini tadi yang poin yang kedua ini. Ini tadi poin yang kedua ini. Tapi langkah awalnya sama ya. Langkah awalnya sama dengan phishing. Kita klik, tetap juga kita diarahkan ke alamat sebuah website. Cuman saja website palsu itu ya benar-benar sama kayak aslinya, alamatnya sama dan sebagainya. Jadi farming sangat sulit dikenal ya. Bagaimana cara kita mengenal ini? Jadi supaya nanti kita tidak terjebak di sini, mungkin yang pertama misalnya gini. Ini selalu misalnya adanya biaya transaksi ya. Transaksi PayPal ya. Ini mungkin Anda ketahui ya, PayPal itu adalah jenis transaksi bisa dilakukan di seluruh dunia ya. Kemudian kartu debit ataupun kredit yang tidak Anda lakukan. Jadi berikut tanda-tanda farming yang bisa Anda pelajari ya. Jadi mengarah ke sini juga ya, yaitu orang yang menggunakan kartu kredit dan sebagainya. Kemudian postingan akun media sosial yang bukan Anda orang yang mempostingnya. Yang bukan Anda orang yang mempostingnya. Jadi bukan kita, aku bukan yang posting itu kok. Nggak mungkin kan, seperti itu. Jadi ini mungkin langkah-langkah ya
Jadi mengetahui tanda-tanda farming adalah ketika pengguna telah menjadi korban farming. Tanda-tandanya gitu ya. Karena farming sulit untuk diidentifikasi, maka cara ampuh untuk mengetahui tanda-tanda farming adalah ketika pengguna telah menjadi korban farming ya. Nah, ini tanda-tandanya nih, tanda-tanda kita buat sini adalah tanda-tandanya ya. Jadi di sini tanda ya, tanda-tanda farming ya, farming yang bisa dikenali ya, yang bisa dipelajari lah ya, pelajari. Adanya biaya transaksi PayPal ya. Misalnya PayPal itu adalah kartu debit atau kredit ya yang tidak Anda lakukan ya, yang tidak Anda lakukan. Jadi kok bisa ada gitu kita punya kartu kredit ataupun kartu debit ya. Katakanlah di banking tadi, makanya kita harus melihat juga historis ataupun aktivitas yang ada di katakanlah misalnya adalah, misalnya katakan sekarang ada namanya mobile apa namanya, mobile phone gitu ya, atau misalnya kita menggunakan aplikasi katakanlah BRI Mobile ya, katakanlah misalnya BRI Mandiri Mobile, BRI, dan sebagainya ya, yang sudah menggunakan Android. Jadi kita lihatlah historisnya. Ternyata kok bisa ada ya gitu ya, kok bisa ada ini transaksi gitu. Nah, ini itu bisa dicurigai itu. Nah, itu udah kena itu. Kalau sudah seperti itu langsung lapor. Walaupun misalnya 10 perak diambil. Ya, katakan kalau misalnya Anda sudah hitung misalnya biaya akun apa namanya, biaya per bulan, ya oke lah itu misalnya biaya administrasinya dan sebagainya. Kemudian postingan akun media sosial yang bukan Anda orang yang mempostingnya ya. Postingan akun media sosial yang bukan Anda melakukan postingan gitu. Kok ada postingan seperti ini padahal bukan Anda gitu. Nah, itu juga hati-hati, mungkin sudah kena farming nih ya. Kemudian di sini juga hati-hati permintaan ya, permintaan pertemanan ya, oke. Kemudian ataupun berlangganan yang ada dan bukan Anda yang meminta ya, bukan Anda yang meminta. Kan gitu. Kalau misalnya kita Facebookan gitu ya, kan kita request misalnya cari teman gini, misalnya add friend gitu dan sebagainya. Kita nggak melakukan hal itu tuh, tiba-tiba ada gitu. Hati-hati ya, hati-hati kalau istilahnya nggak siap bermedsos, jangan bermedsos ya. Kemudian gini, kata sandi ya, akun-akun telah diubah secara sepihak. Jadi kata sandi dirubah ya. Kata sandi akun-akun kita misalnya telah diubah secara sepihak. Kata sandi dirubah. Oke, kata sandi dirubah. Kok bisa berubah kata sandi saya? Dulu ini kok berubah? Hati-hati, itu tanda-tanda udah kena farming loh, itu kena farming itu. Kemudian program baru yang muncul pada perangkat Anda yang mana Anda tidak menginstalnya. Nah, jadi ada aplikasi, kok tiba-tiba ada aplikasi terinstall, bukan update ya, aplikasi terinstall otomatis di perangkat katakanlah di perangkat katakanlah handphone, laptop. Tapi kalau misalnya handphone kan jarang sebenarnya, karena dia kan desktop. Paling banyak itu di komputer ataupun misalnya di laptop. Pokoknya yang platform adalah menggunakan namanya sistem operasi lah. Tapi kalau misalnya Android, makanya banyak ada juga memang ya, Android itu kan sebenarnya ya nggak seaman apa ya, nggak seaman Apple ya, nggak seaman ini ada namanya Android, kemudian ada namanya Mac ya. Kemudian kalau handphonenya misalnya adalah Apple, bukan ya, iOS ya, iya iOS ya. Ada namanya, kalau di laptop namanya misalnya sistem operasinya adalah Windows. Ini kalau misalnya sistem operasi ada namanya Linux ya.
kemudian ada juga Mac. Nah, mungkin mana yang lebih aman di sini? Mungkin yang dua ini termasuk aman ya. Kalau yang ini handphonenya adalah yang ini, iOS ini, Apple katanya. Laptop, handphonemu pakai apa? Saya pakai apa namanya? Apple 10, misalnya 10X, dan sebagainya. Itu makanya sebenarnya kemarin itu ketika Presiden Donald Trump menggunakan Android, itu diejek oleh netizen gitu ya. Wah, sekelas presiden Amerika kok pakai Android gitu. Ini nggak nyaman sebenarnya. Maka dia langsung menggunakan handphone Apple berapa ya? Pokoknya yang tertinggi lah. Jadi kalau misalnya tanda-tanda ini ada di sekitar kita, misalnya adanya biaya kalau Anda menggunakan kartu debit ya, atau memiliki PayPal, adanya transaksi yang kita tidak ketahui, makanya memang intinya adalah selalu Anda cek, ada nggak baik secara misalnya anda punya menggunakan mobile ya, misalnya transaksi ATM ATM banking bisa juga dicek ya. ATM banking memang jarang ada di ATM juga ya. Misalnya yang paling rentan itu adalah farming, itu kan istilahnya di handphone kita gitu ya, misalnya di handphone ataupun di laptop dan sebagainya. Kalau misalnya di mesin ATM itu kan dia kan kayak mana dia masukkannya gitu, tetapi historisnya kadang kalau misalnya kita cetak transaksi gitu, itu nanti bisa dilihat juga ya, aktivitasnya. Tetapi yang paling rentan itu dilakukan oleh ini farmer itu adalah yaitu membuat kode ini tadi, kode berbahaya, kemudian yang dibuat di dalam server ataupun perangkat laptop kita. Maka sebenarnya laptop kita itu harus kita amankan gitu. Amankan salah satu adalah cara masuk ke laptop itu ya, nggak sembarangan. Kalau memang betul-betul memang ada hal-hal rahasia di situ. Karena mungkin hari ini kita sebagai mahasiswa ya nggak pala apa kali kan, nggak usah aman-aman kali lah gitu. Tetapi nanti ketika Anda misalnya berhadapan, misalnya Anda kerja di bagian akun ya, berbagian di sistem, katakanlah misalnya e-banking dan sebagainya, Anda kerja di bank, itu perlu Anda ketahui, bahkan juga laptopnya harus aman betul yang Anda gunakan itu. Bahkan dari BIOSnya pun Anda password boleh ya. Anda sudah masuk, Anda hidupkan, Anda nyalakan laptopnya, kemudian masih layar hitam, minta password BIOS. Kemudian masuk lagi ke Windows, masukkan lagi passwordnya, udah 2 kali pintu. Nah, jadi aman dia. Oke. Jadi sebenarnya menghindarinya pun sebenarnya gimana caranya ya? Mungkin saya kasih triknya ya. Mungkin ini dari penggunaan website lah. Bagaimana cara menghindari farming tadi ya? Salah satunya adalah kemarin kita sudah juga membuat DNS ya, membuat website menggunakan WordPress. Bagaimana cara mengamankannya? Yaitu WordPress yang kita gunakan kemarin. Salah satunya adalah pilih ISP ya, pilih ISP dengan reputasi baik ya, dengan reputasi baik, yang baik. Artinya ISP yang baik akan menyaring semua redirect ya, pengalihan yang mencurigakan atau selalu memastikan Anda tidak akan terkena farming. Jadi sebenarnya ISP itu ataupun Internet Service Provider, apa itu ISP misalkan adalah salah satu misalnya Indosat ya. Indosat memang mahal, ada IndiHome, kemudian ada lagi namanya Excel, ada lagi namanya ya banyak ya, ada namanya Fiberstar, ada namanya Icon PLN ya, dan sangat banyak. Tetapi ISP itu kadang ya mungkin dia hanya memberikan bandwidth doang aja, dia nggak memberikan sebuah layanan untuk istilahnya bisa nggak dia memfilter gitu ya, bisa nggak dia mengetahui ya file-file yang mencurigakan, dan selalu ya kalau misalnya kita kena farming kita, bisa nggak dia mengenal itu harus ya, sebuah provider itu harus mampu dengan itu. Oke. Yang baik. Mungkin Anda tanya-tanya lah, atau misalnya dilihat brosurnya gitu ya, ada nggak seperti itu. Bukan berarti setelah mereka sudah bisa mengidentifikasi, melakukan ya redirect ya, pengalihan, ataupun misalnya mereka tahu itu adalah farming ya, bukan berarti mereka juga di situ, tetapi sebenarnya mengurangi ya, aman gitu.
Tetapi Anda juga harus melakukan hal demikian, harus mengetahui juga ya. Nah, ini tadi harus juga jeli yang termasuk tadi di sini, tanda-tandanya harus Anda ketahui sebelum terlambat. Makanya memang Anda seorang yang bekerja di sana ya setiap hari memang itu harus Anda pantau. Kemudian juga menggunakan DNS ya, domain name server ya, yang andal. Jadi biasanya DNS itu kan sudah disediakan ISP. Jadi menggunakan DNS yang andal ya. Jadi DNS itu sudah disediakan ISP, sama seperti yang saya ini. Sebenarnya DNS yang saya buat ini DNS palsu sebenarnya. Nih, Masjid Pondok Mention ini. Kalau misalnya Anda perhatikan ini sebenarnya yang palsu nih saya buat nih. Ini palsu nih. Tetapi ini menggunakan IndiHome. Ini menggunakan IndiHome dimodifikasi. Jadi kalau misalnya kita beli DNS yang apa, domain name yang apa, kan mahal tuh. Kalau yang ini kan cuma 12.000 per bulan, per tahun. Jadi hanya 12.000 per tahun. Ini saya manfaatkan. Tapi data-datanya kan ya orang ngapain masjid apa ini nggak apa kali kan datanya gitu kan. Tetapi kalau misalnya katakan ini detik.com misalnya, ini kan sudah pasti nih. Detik.com ini lihat ini DNS-nya misalnya .com, domain name sistemnya, domain name servernya ya. Kemudian juga BRI, ini .co.id corporation.indonesia. Jadi jelas ya. Jadi yang andal katanya. Bahkan di situ ada biasanya disediakan ya SSL-nya ya. Kemudian untuk pengamanannya, kemudian juga untuk farmingnya, ada paket-paketnya lah. Kalau misalnya seperti itu semakin lengkap, pada saat kita menginstalnya ada disediakan itu dan ini untuk keamanannya, dia pasti akan lebih mahal. Sudah pasti ya, itu sudah pasti mahal nanti. Kemudian yang ketiga yaitu hanya mengakses HTTPS. Pastikan hanya mengakses HTTPS. HTTPS berarti situs yang sudah aman dan tentunya memiliki ini kan aman nih. Lawannya HTTPS kan itu nih, HTTP. Kemarin sudah kita buat ini. Kemarin yang ini. Yang saya bilang ada gembok di sini ya. Di sini ada gambar gembok. Ketika kita klik di sini sudah memiliki sertifikat. Ini ada sertifikatnya. Ini nih. Jadi teman-teman semua, anak-anak yang kami banggakan ya, ini memiliki sertifikat. Kalau misalnya dia istilahnya belum ada sertifikatnya, maka dia HTTP. Dan itu. Pilih HTTPS maksudnya dia itu ini sudah HTTPS misalnya alamat webnya. Jadi kalau misalnya website itu belum HTTPS, dia misalnya HTTP aja, itu dicurigai. Makanya Anda perhatikan juga itu. Kemudian selalu waspada ya, ini dia. Ini mungkin ke kita lah ya, prepaid lah ya. Selalu waspada ya. Selalu waspada dengan tautan, nggak usah kamu istilahnya klik ya. Ini klik apa sih, misalnya di WhatsApp kan sering kayak gitu, kita klik ternyata kita diarahkan kemana-mana. Selalu waspada dengan tautan. Boleh kita klik tapi baca ya, budayakan membaca. Kemudian yang keempat itu ya, periksalah URL ya, periksa URL-nya. Oke, yang maksudnya tadi periksa URL-nya ketika misalnya Anda tadi mengakses sebuah website gitu ya, tampilannya sama tapi lihat dulu URL-nya sama atau tidak. Biasanya itu ada phishing. Phishing itu tadi kan tampilannya itu adalah sama tetapi URL-nya berbeda. Bisa saja tadi yang palsu itu menggunakan WordPress atau misalnya Blogspot atau istilahnya website yang sifatnya gratisan gitulah ya. Walaupun istilahnya tampilannya tidak persis sama gitu. Tetapi ya namanya usaha, mereka pasti juga mengusahakan gimana supaya hampir-hampir sama gitu. Tapi hati-hati, mungkin Anda ya nggak baca ya, nggak kenal yang namanya tentang tampilan gitu, tampilan ini dengan ini nggak peduli. Dan yang penting ada link pemasukan ini, entry data ini. Makanya hati-hati, selalu periksa URL itu. Kemudian juga yaitu mengaktifkan autentikasi ya. Ini biasanya untuk keamanan lah ya. Kalau misalnya kita mengaktifkan kunci autentikasi
dua faktor ya two factor. Jadi keamanan ini biasanya ini adalah metode yang digunakan. Misalnya banyak metode untuk mengaktifkan ini. Biasanya ini kan ada bayar gitu ya. Kalau misalnya kita install misalnya di hosting atau dan sebagainya, biasanya ada juga layanan seperti itu. Jadi dua faktor memungkinkan Anda mengamankan akun dengan maksimal. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah ini authentication ini two factor ini adalah tujuannya adalah untuk untuk mengamankan akun ya, untuk mengamankan akun dengan maksimal ya, dengan maksimal. Jadi siapa saja yang ingin mengubah password harus melakukan autentikasi. Jadi dia pengen melakukan password tadi, dia sudah bisa masuk ke dalam, ternyata kuncinya masih sama kita gitu. Jadi kalau misalnya layanan itu ada namanya authentication gitu ya, misalnya sebuah website itu kan ketika misalnya halo ini ada misalnya ada misalnya adalah paket authentication two factornya itu ada di situ. Nah itulah dia gunanya. Pada saat misalnya ada yang masuk ke akun kita, dia pengen merubah password kita, dia minta kunci gitu. Apa sih kuncinya gitu? Apa sih tokennya gitu? Jadi istilahnya kalau misalnya dia merubah passwordnya, kalau ingin merubah password kita, jadi dia minta kunci ataupun token. Jadi kunci ya supaya nanti dia bisa berubah user dan name dan password kita. Tetapi kadang kan untuk apa dia sekarang dia sudah bisa masuk ke dashboard kita. Ya, kita dia apa ini ya yang tadi si farmer ya. Farmer tadi orang yang melakukan farming tadi, dia bisa melakukan ke kita. Dia nggak mau mengubah passwordnya untuk apa? Karena kuncinya sama kita gitu. Butuh waktu yang lama. Dia hanya mengetahui data kita, mengambil uang kita dan sebagainya untuk keperluan dia. Jadi itu dia ya. Jadi seperti itulah ya bisa kita hadapin bagaimana cara mengatasinya ya. Farming itu kejahatan cyber. Jadi kesimpulannya adalah farming ini adalah kejahatan cyber ya. Jadi apa namanya? Farming ini farming ini bentuk kejahatan cyber ya, yang serupa dengan phishing tetapi lebih berbahaya. Bentuk kejahatan cyber yang serupa dengan phishing ya, tetapi lebih berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tadi kita flashback ya. Ini adalah web asli sama dengan web palsu. Ini dia. Artinya apa? Domainnya pun sama. Domain itu misalnya detik.com, sama tampilannya gitu. Sama juga alamat domainnya. Nah, kalau phishing kan masih bisa kita identifikasi. Tapi memang kalau orang awam dia nggak peduli ya, dia nggak lihat alamat domainnya. Bahkan kalau kita buka di Android pun, kalau kita buka di handphone, itu alamat domainnya tak nampak itu. Kalau misalnya Anda tes misalnya di handphone, nggak nampak lagi alamat domainnya. Makanya ya kita lihat dulu, cek dulu alamat domainnya. Kalau kita menggunakan handphone kan ketahuan, nggak nampak. Saya pernah gitu kok, kita buka Google Chrome kok hilang ya alamat domainnya. Makanya lebih bagus ya menggunakan di handphone, di laptop gitu atau di komputer supaya jelas kita menggunakan alamat tersebut. Jadi itu dia yang membuatnya sangat sangat berbahaya. Jadi inilah penipuan online yang banyak sekarang digunakan oleh ya hacker dari dalam negeri juga, apalagi dari luar negeri ya. Jadi tim-timnya sudah ada. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati terkait dengan hal demikian. Oke, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Kemudian jangan lupa nanti di komen di YouTube ini, kemudian langsung nanti Anda buat nama dan kelas dan sebagainya.
Kemudian barangkali kita pertemuan pekan depan adalah kuis ataupun tugas, karena kita dalam satu semester ini belum ada saya kasih tugas ataupun kuis. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.